Bang, kan sering ya kita jalan nih. Ya. Saya tuh sampai sekarang masih nggak ngerti itu, maksudnya kalau saya sepintas sih ngelihat mesin sepintas, ini sepintas gitu. Kayak tadi juga kalau orang yang nggak terlalu detil-detil amat nih kuping nih, itu kan nggak terlalu ngeh tuh. Iya. Ya kan kata Bang Roni, iya mah bos, pokoknya baragus kene gitu kan ngomongnya. Itu pertama kali kalau Bang ngecek mesin nih, mesin khususnya ya kita bicara kelas-kelas yang kalau diselah gitu. Itu apa sih? Apa aja sih? Sebetulnya mah gampang. Kalau ngelihat dari ngecasnya itu gampang ditipu. Kalau ngecas itu kan banyak ngecas itu ya kasar ceritanya kita bisa hitungannya kalau dia ngecas dari packing-packingnya itu biasanya ganti olinya agak telat. Oh, kalau ngecas dari packing ya? Packing. Kalau dari seal, memang sealnya harus diganti tapi nggak diganti. Tapi kalau kelihatan dari packing itu ganti olinya pasti telat. Kedua, kita harus memahami tentang mesin. Tentang mesin ini, suara mesin standarnya seperti ini. Kalau dia disetel tenaga seperti ini, setel nanjak seperti ini, setel rata seperti ini, suaranya itu kita harus paham. Gitu. Jadi gerungan suara mesin, jadi kita tinggal ngejelasin. Oh, ini mah dibikin setelan nanjak ya. Gitu. Jadi untuk larinya nggak ada. Itu suara mesinnya beda. Suara mesin lari datar. Itu kayak yang kemana ya? Yang kayak cepek kita tuh ya? Kalau yang sasis panjang itu setelan datar. Itu Prima Jasanya bisa saya balapin. Soalnya katanya itu buat main jalur Bandung, katanya buat nganter-nganter unit motor tuh roda 2 tuh ke Bandung. Berarti hitungannya ya udah kayak setelan ya? Setelan datar itu. Setelan datar tapi iya, itu masuk dia itu setelan datar asli. Karena ownernya atau yang apa namanya? Kalian perusahaan atau pengurusnya saya nggak tahu. Saya nanya kemarin Pak beban berapa? Itu mah kalau baknya aja paling cuma 1 ton, muatan 3 ton, berarti cuma 4 ton itu 4 ton kan? itu harus setel hari. Iya, ya kalau angkutan pasir kan kok sendiri. Pasir sekubik udah berapa? Ya minimal mah kalau mobil pasir mah jujur aja seawet-awetnya dia 2 tahun sekali itu gardan harus diganti kalau nggak setel. Bener sih. Perkiraan abang tuh kalau pasir hitungan 6 kubik berapa ton? Itu berat minimal, itu serendah-rendahnya kalau bak 6 kubik itu serendah-rendahnya ada 7,5 ton 8 ton. Itu kalau pasir pangkalan? Pasir dari pangkalan. Kalau dari galian, bak 6 kubik itu jarang yang masuk, rata-rata bak 7 kubik dari galian. Itu minimal beratnya, itu minim itu karena pasirnya disebut pasir apa namanya, pasir hampos, pasir enteng. Itu adanya 10 ton. 10 ton ya. Berarti ya berlipat-lipat ya. Nah, orang senang ngambil unit katanya sih dengar-dengar lebih suka bekasnya ekspedisian karena mungkin itu tadi ya. Karena ekspedisi ini paling jago beratnya itu dia cuma 8 ton. Itu udah maksimal. Itu udah maksimal berat bener. Kalau ekspedisi jarang yang nyampe kasar ceritanya 10 ton. Kalau di atas 10 ton itu hitungannya udah ngepok jarak pendek. Paling jauh juga itu jaraknya cuma 12 kilo. Kalau dari gardan bang, cara ngecek gimana sih bang? Gardan? Kalau dari gardan itu kita puter aja, kopelnya kalau renggangnya banyak, selanya udah banyak, itu harus disetel. Kalau dia cuma dengung, artinya kurang setelan. Kalau rapet? Iya, rapet renggangnya gigi nana sama gigi crown wheelnya. Tapi kalau hitungan saya, kalau dia ngorok, artinya dia kelahar-kelaharnya udah kena atau disebut bearing. Setidaknya bearing itu memang benar masih kelihatan utuh, tapi pada dalamnya itu udah bintik-bintik, jadi suaranya pasti ngorok. Ngorok itu dari itu ya? Dari kelahar bearingnya. Jadi mesin udah, gardan udah, persnelang. Kalau dari persnelang kelihatannya pemakaiannya dari drivernya. Kalau drivernya kasar atau jorok, udah pastilah. Apalagi yang gigi 2 itu sering kena itu di model Hino. Ya, kita pernah ya sekedar ngingetin, saya pernah punya Hino 2011 itu gigi 2-nya loncat, saya udah ganti sinkromis,
yang pakai lokal nggak mau, dia maunya ori, dan ori pun nyetelnya masangnya harus pas, kalau nggak tetap loncat katanya gitu. Waktu kita ke mana bang? Bengkel Mas Tono ya? Bengkel Pak Tono. Pak Tono ya, iya Pak Tono tuh. Itu yang sih. beralamatkan di Jalan Baru. Iya. Ya, nggak jadi masalah lah, kasar ceritanya kita sekalian kita terjemahin kalau Pak Tono itu bengkel andalan kita. Iya. Gitu. Pak Tono tuh andalan aing, Jalan Baru, Sengkol, Tangerang Selatan gitu. Tangsel, Benar-benar. Jalan Lingkar. Jalan Lingkar ya. Emang dia sih udah tawakan dah. Kalau kata berakar mah udah bukan dari kaki lagi, berakar dari pinggang. Dari pinggang ya. Iya, udah berakar. Kalau urusan mesin mah dia udah berakarnya Iya bukan sih, di kaki iya lagi, sih, dari benar, pinggang. benar. Segala macam merek mobil Benar-benar. siap ditangani dengan Pak Tono. Benar. Itu bengkel andalan kami. Terus kita pernah pengalaman injektor gimana? Kalau injektor mah aduh, ringsek dah. 1.000 oke. Begitu habis acak-acakan pengennya 2.000. Iya, naik lagi 3.000. Naik lagi 3.000. Pengen saya tuh jadi mekanik yang profesional. Iya. Gitu. Jangan disebutin dong. Jadi Ini tuh jangan, iya bukan. Bukan. Kalau profesional lah. Oh, Kita jadi profesional. mekanik itu profesional. Iya. Dalam arti kata profesional itu jangan pernah kita bongkar baru kita sebut harganya. Iya, Gitu. kan paling nggak dia udah Ya tahu setidaknya lah. jam terbang dia kalau Betul, punya betul. bengkel sendiri mah jam terbang dia mah udah paham. Betul, Oh ini betul. ganti ini sekian, jadi total sekian. Jangan habis bicara segitu acak-acakan naik lagi. Itu nggak Iya. profesional. Itu kejadian di unit kita yang sekedar hobi 6, Ragasa PG 2003. Itu kita beli dari salah satu rekanan kita juga, kita beli. Itu gitu bosku. Jadi injektornya kena, ya lumayan menguras, bukan menguras keringat, kalau menguras keringat udah biasa, menguras kantong bosku, menguras kantong nih. Habis semua kita sadaran, makanya waduh udah nggak bisa ditawar kalau injektor mah. Itu udah nomor wahid itu, aduh meriang, aing meriang lah. Jantungnya Bener. kendaraan. Bener. Oh kabin mah bisa kita Kita sulap, ya. tenang. Kalau 2 hari sasis, kelar. kalau sasis gimana sasis? Kalau sasis sebetulnya ada bengkel andalan saya. Enggak, kalau ngelihat sasis, karena bang ada ngolong-ngolong tuh ngelihat sasis itu yang dilihat apaan? Ya kalau ngelihat sasis itu kalau luarnya kan rata-rata mobil kan karena sering dielap. Iya, Jadi mulus. nggak berkarat, mulus. Betul. Kalau dalamnya dia bintik-bintik, ya itu udah mulai berkarat. Kalau dia berlapis, dia udah kayak kerupuk. Kalau kayak kita kemarin tuh bang, kita bicarakan pernah ngambil unit sumbu, ditarik sumbu ya? Tarik sumbu. Tarik sumbu, nambah kopel, ya kan? Bagus cara kerjanya, cara bikin sasisnya, pelatnya pun baja bendingan, gitu, lakopannya pun dari pelat bendingan, jadi nggak terlalu kelihatannya nggak terlalu jorok. Betul. Ya, Tapi dan bagus kan? rapi, gitu. Itu pun seumur mobil itu, Iya sih. ngomong lakopannya nggak apa-apa. Benar. Tinggal ketergantungan pemakainya. Ya setidaknya mah ada solar mah wajar lah, di gas solar mah setengah bulan sekali. Tapi menurut abang nih ya, Ya. kalau misalkan orang kadang kan alergi banget nih, sasis dipotong di tengah terus disambung lagi, manjangin sumbu gitu kan. Ya. Orang sasis panjang nggak apa-apa, tapi asal manjanginnya belakang doang. Itu kalau sasis motong tengah terus sambung kopel, itu menurut abang kuat gak sih atau gimana? Orang awam kan kadang Kalau orang awam, agak ngeri jujur aja gitu, terus gimana terang, gitu. karena orang itu taunya ori, nggak tahu peruntukan awalnya. Itu potong sasis bukan karena di pertengahan tahun, di awal dia ngambil masih plat putih udah dipotong. Oh. Jadi sebetulnya jujur aja terus terang, karena peruntukannya butuh sasis panjang, karena kita tarik sumbu ini kan nggak bisa ngekir. Gitu. Berhubung dia tarik sumbunya itu kasar dari plat putih udah ditarik sumbu. Tapi sepengalaman abang kalau tarik sumbu, motong tengah, manjangin sasis itu Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Yang penting semuanya harus center ya. oh. Jangan, ya mohon maaf ini dengan para bengkel yang ada, baru timbang bisa notol lasan. Iya. Sudah mulai berani kayak gitu jangan. Betul. Kalau belum ukurannya paten. Betul. Tapi Kita kalau- juga ada rekanan bengkelas andalan aing. Bapak Gitu. Dahlan. Nah, itu di Naruk kita bukan di endorse ya enggak. Jadi memang kita kasih tahu kira-kira bengkel yang bagus di mana. Kalau harga itu nafsi-nafsi.
gitu. Kalau pemakai udah pasti bengkel itu mintanya agak sedikit beda dengan kayak kita kalau masukin ke bengkel tuh pasti ada sedikit selisih harga, karena kan kita sering pakai jasa dia untuk kerapihin yang berbentuk yang berhubungan dengan las-lasan ini itu segala macam gitu. Ya intinya lah pokoknya minta direnovasi las-lasan yang arogan. Nah itu cuman kita pernah ngelas, cuman ngerapihin tangki hidrolik doang. Kalau untuk ngelas sasis apa kita belum pernah, karena memang kita nyari unitnya nggak mau yang sasisnya yang bermasalah, mesin yang bermasalah. Sebisa mungkin ibaratnya kita dapet yang udah bagus lah, ready, dengan harga yang kompetitif gitu kan. Kadang kita mau ngambil unit yang apa namanya agak sedikit banyak dandan misalkan, cuman nggak yang pada intinya, dalam artian dandan kayak kabin, dandan kayak bak, itu kan masih dalam batas wajar gitu. Kalau dandannya udah yang keberatan juga kita jarang ambil unitnya, daripada ringsek. Nanti kita ngecewain emang ya. Ringsek. Iya. Kerja jangan dibantuin, malah ngamuk. Oh iya benar. Iya. That's right. Jalan Cilegon. Antar sekedar hobi. Terima kasih abang-abang dari Serang nih, sekedar hobi 6 sudah keluar kandang. Ya